Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat jumpa kembali ya pada tahun ajaran baru. Anda ketemu saya pertama kali sewaktu kelas 10. Anda ketemu dengan saya dengan pelajaran prakarya. Ya. Saat ini kita ketemu pada pelajaran fisika. Ya. Terus di ini dulu itu sebetulnya mau masuk sekolah ini secara tatap muka, tapi karena kondisi COVID yang kuat, akhirnya dilanjutkan melalui PJJ ini. Kami harapkan Anda taat aturan pemerintah supaya segera berakhir, nanti kita bisa bertatap muka, tidak secara online seperti ini. Ya, oke. Pada saat ini, kamu sudah saya kirimin soal-soal, contoh soal itu ada di Fisika Bukadeja pada playlist dinamika rotasi. Juga sudah kita kirim ke grup, gitu ya. Kalau itu baca, terus soalnya nanti dikerjakan, kirim ke aplikasi sekolah. Pada saat ini saya akan mempelajari dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Pada dinamika rotasi ini yang pertama kita pelajari adalah momen gaya. Ya. Momen gaya. Ya. Itu. Oke. Setelah kita baca momen gaya, lanjut dengan intinya adalah momen inersia. Setelah itu, ini topiknya momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Terus yang keempat itu adalah dinamika rotasi. Yang kelima, keseimbangan. Yang keenam adalah titik berat. Jadi materi dinamika rotasi ini akan selesai dalam waktu 6 kali pertemuan. Ya. Saat ini kita pada pertemuan pertama. Ini kita akan bicarakan apa? Momen gaya. Oke. 1. Momen gaya. Ya. Terus apa yang dikatakan sebagai momen? Apa momen? Ayo ada yang jawab. Tulisanku terbaca enggak? Halo? Terbaca, Pak. Ya. Momen apa arti momen itu? Apa arti momen? Ayo. Apa? Ayo. Puntiran. Ya, atau putaran. Ya. Momen itu puntiran atau putaran. Ini enggak usah ditulis ya. Nanti nulisnya kalau kamu nulis kalau ini sudah saya rekam, nanti kita kirim ke Fisika Bukadeja atau nanti kita kirim juga ke grup ya.
Kalau gaya, apa gaya? Apa definisi gaya? Ayo, apa yang tahu ya? Coba. Ada yang tahu? Apa yuk gaya? Apa? Tarik? Tarikan atau goyong Ya, kayak tarikan, betul. atau Atau dorongan dorongan. Ya, yang terjadi. gitu ya. Jadi momentum puntiran atau putaran, gaya itu tarikan atau dorongan. Terus, jadi kalau momen gaya, apa yuk? Ayo, apa? Tarikan, ya, atau dorongan. Terus, yang diberikan untuk memutar. ya yang diberikan untuk mutar, betul ya? Yang diberikan untuk mutar. Betul ya? Itu ya, tahu di sini. Ya, kita tahu di sini. Sudah ya. Ini saya hapus ya. Ini ada sebuah lantai. Berapa lantai. Terus di atasnya ditaruh benda, misalkan ini mobil-mobilan. Ya, oke. Ini akan kita jadikan nanti ada dua kejadian, dua gaya. Oke. Kita bagi ada dua ini dari supaya gambarnya sekali saja. Ini ada benda ya. Ini benda itu masanya M ya. Ditarik ke kanan. Kalau lantainya licin, bagaimana? Benda gerak ke mana? Ini lantainya licin. Ya, ada sebuah benda. Tarik, ini kan ditarik ke kanan, ya kan? Kemana arah geraknya? Kanan, Pak. Ke kanan ya, yang keras berani ya. Bagus, ada yang jawab ke kanan itu, bagus ya. Salah nggak apa-apa, jawab itu, cuma berani itu jawab dulu ya. Keberanian itu udah yang optimal, bukan benar salahnya ya. Akan bergerak ke kanan. Dan ini menyebabkan berputar nggak? Enggak. Tidak ya, karena geraknya translasi ya. Ini tidak berputar, berarti ini bukan momen gaya ya, bukan momen gaya, tapi F ini sebagai gaya tarik ya. Oke. Sekarang kalau ini kita tarik, ini mobil dengan gaya miring, supaya ini apa, dari ujung.
F ini miring. Terus ini membentuk sudut theta. Ya. Kan gaya ini miring. Ya, di fisika gaya itu nggak ada gaya miring ya. Nek gaya itu yang bekerja itu ada gaya sejajar dan gaya tegak lurus. Gaya sejajar dan gaya tegak lurus, ingat. Loh, ini kok miring? Oh iya. Pak, ini kan miring. Katanya nggak ada yang miring. Gaya sejajar dan tegak lurus. Ya dibuat sejajar atau tegak lurus. Ya kan? Paham? Ya. Nggak ada gaya miring. Adanya gaya sejajar atau tegak lurus. Kalau miring dibuat sejajar dan tegak lurus. Sejajar ini maksudnya sejajar gerak ini permukaan lantai ini loh. Sumbu X dan sumbu Z. Ini kan sumbu X, yang kata sumbu Z. Ya. Ya, kita terangkan lagi di sini. Ini kan gaya ini kita lihat sejajarnya nih. Ya, ini sini tegak lurus ke atas dari atas. Kalau ini F, ini theta. Terus ya ini namanya sudut samping. Ya, sekarang kita cari yang tegak lurusnya itu ke atas ini. Ya, panjang di sini itu sama panjang di sini. Ya, berarti kalau ini depan, Anda tahu silakan Anda pelajari di fisika Bukateja di dalam matematika dalam fisika. Ya, matematika dalam fisika. Fisika Bukateja itu saya yang buat ya. Jadi matematika dalam fisika itu ada trigonometri. Trigonometri 1 itu isinya pengertian sin cos tangen. Trigonometri 2 itu sudut istimewa. Terus trigonometri 3 itu isinya masalah kuadran. Oke. Maka pada saat ini kita akan tahu ini sama depan. Jadi sebenarnya miring dengan sudut. Berarti naik depan makanya apa? Nah ini dengan Y. F sin theta ke depan. Ya, F sin theta. Terus yang ke kanan ini apa? F apa yuk? Cos theta. Iya ya. Ini sudutnya theta. F sin theta. Yang menyebabkan benda bergerak yang mana? F cos theta atau F sin theta? Cos theta, Pak. Cos theta ya. Yang menyebabkan benda bergerak itu F cos theta. Jadi ini untuk menyebabkan benda gerak. Ya. Geraknya kan lurus ini ya. Ini geraknya gerak translasi. Ya, geraknya gerak translasi. Terus F sin theta itu fungsinya untuk apa? Apa ini F sin theta? Fungsinya untuk mengangkat. Kan agak terangkat ya, untuk mengangkat. Ya, yang F sin theta-nya ini. Kalau F sin theta ini lebih besar daripada berat benda ini, maka benda ini akan bergerak ke atas. Ya, tak? Tapi nek F sin theta ini lebih kecil daripada berat, ya, maka benda ini kan nggak bergerak. Masih di bawah. Akan bergerak translasi. Itu ya. Paham nggak ini? Kita pahami dari sini dulu. Ini kan materi kelas 10. Ya.
Oke. Kalau sampai sini kita pahami. Jadi yang pada gaya miring ini, pada permukaan bidang datar benda ini katup gaya miring itu harus diorekkan kepada sumbu X dan sumbu Y. X-nya itu yang mendatar, Y-nya itu yang tegak lurus. Yang mendatar fungsinya untuk gerak translasi. Terus yang tegak lurus itu untuk mengangkat. Tapi mengangkat itu bisa gerak dan tidak tergantung berat benda. Nek gaya angkatnya lebih kecil daripada gaya berat, benda nggak akan terangkat. Itu, oke. Benda ini tidak berputar, ini kan geraknya translasi. Padahal topiknya tadi gerak momen gaya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Kalau ini ada sebuah benda kayu ya, ini ada sebuah kayu. Ini dilubangi, kayu ini dilubangi ya. Pada lubang ini ditaruhin paku, udara. Pada lubang ini ditaruhin paku, oke. Kita berikan gayanya miring di sini. Ini gaya miring ya. Ini gaya F, oke. Paham ya? Nah ini tadi kan nggak dipaku ya, ini pada licin aja. Oke, ini dipaku, ini pada di lantai atau di lantai itu dipaku gitu. Ini pakunya bukan paku rengket, jadi ini agak longgar loh, supaya ini nggak gerak itu. Oke. Nah gaya ini kita orekkan. Ini pada sumbu X-nya. Tadi tegak lurus. Sudutnya ini theta. Seperti ini tadi di atas ya. Berarti sini apa? F cos theta ya. Terus selanjutnya tertarik yang ke atas. Berarti ini apa? Yang ke atas ini F apa? Sin. Sin theta ya. Oke, ini ada yang masuk. Saya lihat dulu ya. Nah, ini saya izinkan. Mutato, selamat bergabung. Bisa gak kasih ya? Terus lagi ya. F sin theta. Oke. Ini di papan. Sekarang kita bayangkan. Ya, tadi kita ingat ya, gaya miring nggak ada. Ini gaya sejajar dan tegak lurus. Kalau ini gaya F sin theta dan gaya F ini tidak ada, adanya hanya gaya F cos theta, ya, adanya hanya gaya F cos theta. Ini kan dipaku tuh ini, bergerak translasi enggak papan ini? Bergerak enggak? Ini papan ya. Ini dipaku sini nih, dipaku. Pakunya itu nih, gitu loh. Tarik mendatar. Bergerak enggak? Ayo. Enggak, Pak. Bergerak. Bergerak ke mana? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Oke ya. Tidak bergerak. Berarti ini tidak bergerak. Tidak bergerak ya. Kurang ya. Karena ini dipaku di sini, gitu loh. Tidak bergerak. Nek gayanya tak balik miring ke sini kan? Berarti kan ini F cos theta-nya ke sini, masuk ke dalam, ke pusat ini ya. Bergerak enggak?
F cos tetanya. Nek tak balik gini loh. F cos tetanya ke sini. Masuk. Bergerak nggak? Ayo jawab. Kalau Anda punya pintu, ini misalkan pintu ya. Misalkan ini pintu, oke. Kamu di ini engsel, sini engsel. Ini ujung doan pintu. Kamu tekan menuju pusat ini, pintunya berputar nggak? Atau bergerak nggak? Ayo. Enggak, Pak. Tidak bergerak. Enggak. Ya, tidak bergerak gaya masuk. Jadi gaya yang ini namanya pusat putar ya. Ini namanya pusat putar. Ya, ini namanya pusat putar. Ya. Gaya yang menjauhi atau menuju pusat putar tidak menyebabkan benda ini berputar. Paham nggak? Gaya yang menjauhi, ini kan menjauhi. Kalau tak balik ini mendekati, gaya menjauhi atau mendekati pusat putar tidak menyebabkan benda berputar. Oke ya? Paham? Nah, sekarang ini ada ini. Oke, kita tinggalkan. Kalau kita tarik dan F sin theta bagaimana? Bendanya bergerak nggak? Bendanya bergerak tidak? Ini akan bergerak. Bergeraknya bagaimana? Bergerak. Kayak ini dipaku. Kayak F sin theta yang narik. Geraknya apa? Berputar gitu loh ya. Paham nggak? Anakku? Entah nih baterainya hampir habis. Oke. Oke, udah. Ya. Kalau ini gayanya kita pakai F sin theta ini ya. Ini akan berputar. Ya. Nah, F cos theta-nya ini nggak akan menyebabkan berputar, nggak akan bergerak gitu loh. Oke. Oke ya. Kalau jarak ini kita namain apa? D. Ini D. Ini kesini tuh namanya apa? Lengan gaya. Lengan gaya. Lengan jarak itu jarak dari pusat ke putar ke gaya secara tegak lurus itu dinamakan lengan gaya. Terus ini ada gaya yang tegak lurus, gaya tegak lurus ini. Ini menyebabkan benda berputar. Nah, momen gaya itu dirumuskan dengan simbol tau. Penulisannya bagaimana? Penulisannya gini. Ini bisa. Gitu loh ya. Nah, ini bisa. Deket kan? Boleh gitu loh. Ya. Ini beberapa macam cara ya. Itu penulisannya ya. Bacanya apa ini? Tau ya. Bacanya apa? Tau. Itu. Oke. Ya. Ini dirumuskan tau tadi boleh gini sudah ada ya sama dengan R cross F ya. Nanti R cross F ini saya tulis asal usulnya perkalian dua buah vektor yang menghasilkan vektor. Itu syaratnya cek tegak lurus ya. R cross F ini masih bentuknya vektor ya. Jadi kalau ini besarnya itu nggak pakai tau sama dengan
R F sin theta. Ya. Tuh. Tahu itu apa? Tabel warna biar hitam ya. Tabel saja ini biar hitam. Warna hitam. Bisa kecepatan kita lihat masih belum berubah. Tahu ini apa? Momen gaya. Ya. R itu lengan gaya. F itu gaya. Oke. Lengan gaya itu satuannya meter. Gaya satuannya Newton. Ya. Momen gaya apa satuannya? Nah, gitu. Nek lengan gaya kan satuannya meter. Gaya satuannya Newton. Terus momen gaya satuannya apa yuk? Apa? Nanometer. Newton meter ya. Lepak Newton meter itu kan bisa ditulis sama dengan meter Newton gitu loh, misal ya. Oke. Di dalam fisika M kecil ini sudah digunakan kalau di depan nama awalan satuan. Itu mili, artinya mili. Jadi mili Newton. Mili itu kan 10 pangkat min 3. Itu loh. Nah, berarti akhirnya apa? Ini tidak sama dengan gitu loh. Ya. Newton meter bukan mili Newton ya penulisannya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ke sini. Pak, ini usaha ya. Usaha itu kan W sama dengan F kali S. Ya. F itu kan satuannya Newton, S satuannya meter. Oke ya. Sama ini ya, bersama ya. Newton kalikan meter, Newton meter ya, sama ya. Tapi W ini satuannya apa? Joule. Bisa diganti Joule. Newton meter benar. Ini bisa diganti dengan Joule. Nah ini nggak bisa diganti dengan Joule. Nggak bisa. Loh, kenapa kok nggak bisa? Ya, oke, biar lo tahu. Satuan fisika yang perkalian satuan bisa berubah namanya itu bila searah. Ini kan searah. Perpindahannya ke sana gitu loh. Ya, searah. Kalau searah bisa jadi joule. Berubah satuannya. Nah, ini kan tegak lurus. Nah, tegak lurus itu nggak bisa dirubah satuannya. Ya. Terus silakan Anda cek di meteran listrik itu kan ada satuannya volt ampere gitu loh, bukan watt ya. Itu ya. Itu karena nanti di kelas 3 akan dipelajari. Itu apa sebabnya. Jadi tahu ya, kenapa ini tidak. Oke. Selanjutnya. Di banyak buku, ini ada yang kita bahas satu materi ini, arah putar, perjanjian tanda. Ada perjanjian tanda yang searah jarum jam itu positif, ada yang searah jarum jam negatif.
mana yang benar? Semuanya benar. Gitu loh. Kok semuanya benar? Itu kan tanda saja perjanjian kita. Kalau ya, yang penting kalau ada yang pakai yang searah positif, maka nek ketemu negatif, maka itu berlawanan arah. Kalau yang searah positif. Ini nek kamu pakai yang berlawanan negatif itu berlawanan arah dengan jarum jam itu yang positif, maka nek ketemu positif itu searah, itu aja. Jangan dipersoalkan. Oke. Ya. Kalau ini bagaimana? Ini kan pusat, gitu ya, pusat, lengan gaya putar. Putarnya bagaimana ini? Salah atau berlawanan? Kan pusat, lengan. Ya, ini maaf ini. Di sini saya D, di sini R ya. Kita ganti ya. Kosan saya ini. Ini D. Yang kemarin kita apa ini? Ya, D. Ini apa? D. Ini D. Yuk, salah lagi. Apa? Yuk, kurang cepat ini perubahannya saya. Ini ya, ini D, ini D, terus yang apa? Ini maaf ya, kesanku ya, ini D ya. D, ini kan saya D itu lengan gaya. D ini lengan gaya, oke? Yang kemarin ya, oke? Pakai R juga boleh. Ya. Jadi arah putar, ini kita hapus yang di atas. Searah jarum jam. Ya, kalau simbol negatif berarti berlawanan jarum jam. Oke. Oke ya. Selanjutnya kita berikan contoh soal. Ya. Ini diberi gaya ini. Nah ya. F berapa di sini misalkan 12 Newton ya. Ini tetanya sudutnya 30 derajat. Nih. Jarak dari sini ke sini itu misalkan 4 meter. Ini F1. Oke. Terus ada
dua gaya lagi di tengah-tengah. Nih. Ini F2. Misalkan di sini 4 Newton. Jarak ini ke sini tengah-tengah ini 2 meter. Ya, ini ada soal seperti ini. Ya, ini gambarkan. Jadi ada sebuah batang. Oke. Apa yang diketahui? Oke. Jadi diketahui. F1 itu kan 12 Newton. Ya. Ini tetanya berapa? Tetanya 30 derajat. Terus ini ke sini itu namanya D1. Dengan gayanya berapa? 4 meter. Ini kan sudah tegak lurus. Nah, kita tulis yang tegak lurus. Jadi F2 itu kan sama dengan 4 Newton. D2 sama dengan 2 meter. Ditanya itu momen gaya. Oke. Bagaimana ini hasilnya dari sebuah momen gaya? Kita uraikan ini gayanya. Ini gaya di sini atas F1 apa? Sin 30 derajat. Nah, terus sini ada gaya ini F1 cos. Nah, F1 cos 30 derajat ini kan menuju pusat putar ya. Ini kan namanya pusat putar. Jadi gaya yang menuju dengan pusat putar itu tidak menyebabkan benda bergerak. Jadi yang menyebabkan benda bergerak itu F sin 30. Jadi F1 sin 30 derajat itu F1 nya kan 12 sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Ayo. Ada ingat? Sin 30 berapa? Setengah, Pak. 0,5 ya? Atau setengah ya? Hasilnya 6 Newton. Oke. Terus jawab. Tau itu sama dengan tau 1 plus tau 2. Oke. Ya. Sekarang tau 1 ini tau 1 itu dengan F1, tapi F1 yang dipakai itu F1 sin 30 yang tegak lurus ya. Kan pusat lengan gaya putar. Putarnya bagaimana? Searah atau berlawanan jarum jam? Pusat lengan gaya putar. Searah berlawanan. Ayo. Anak-anakku. Pusat, ya kan? Pusat lengan gaya putar. Ya, ini pusat tempat putaran. Pusat di lengan gaya putar itu. Salah atau berlawanan jarum jam? Ayo. Masih ikutin? Berarti ini berlawanan. Berarti tandanya apa? Min. Min. Jadi ini D1 ya. F1 sin 30 derajat. Nah, terus yang tahu duanya pusat lengan gaya putar gitu loh. Tandanya apa? Positif. Ini masih ada yang ikutin ini kok diem? Plus
Kalau positif berarti plus. D2 ya. F2 ya. Terus berarti apaan? Min D1 nya ini kan 4, F1 sin 30 ini 6, plus D2 nya ini 2 kali 4 min 4 kali 6 berapa? Min 20. Min 24. Min 24. Ya betul ya. 2 kali 4 8. 8. Hasilnya berapa? Min 16. 16 Newton meter. Berarti momen ini akan bergerak min 16 Newton meter berlawanan dengan jarum jam. Gitu ya. Oke. Gitu. Kita ini. Terus ini waktunya tinggal 4 menit. Saya belum bahas teknik penilaian. Terus teknik penilaian saya silahkan Anda lihat di video kelas MIPA 3 gitu. Itu bagaimana saya akan menilai tugas-tugas kamu di akhir. Anda dicepatkan di akhir. Nanti ada penilaiannya supaya kamu paham bagaimana saya menilai. Itu ya. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Paham nggak ini materi ini? Paham. Kalau selanjutnya, Paham, Pak. Paham. ya, materi fisika meeting terus, setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya? Oke. Nanti saya akan meeting terus. Terus jangan lupa yang saya share itu ke grup atau di fisika bekerja Anda bukai supaya kamu nilainya juga baik ya. Ya. Iya, Pak. Ya. Sampai dicuri Baik, dulu pertemuan pada hari pertama tahun ajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.